Di timur Catalonia, Barcelona pernah punya segalanya. Mereka punya pelatih terhebat dalam diri Pep Guardiola dan tim terbaik sepanjang masa yang dihuni bintang-bintang besar seperti Xavi, Iniesta, dan Leo Messi. Sementara di atas lapangan mereka bergelimang prestasi. Dari ladang La Masia, mereka menghasilkan benih-benih bernas dengan DNA sepak bola murni milik Johan Cruyff. Pada masa itu, ketika tiki-taka membawa mereka ke lanskap yang berbeda, finansial klub tumbuh begitu kuat. Tidak ada transfer bombastis ke Nou Camp, sebab bagi Barca, bakat terbaik selalu datang dari akademi. Namun, pencapaian yang hampir utopis ini mulai runtuh tepat ketika Neymar Jr. mendarat dari Santos dan Luis Suarez berangkat dari Liverpool. Bersama Messi, ketiganya membentuk trio paling mematikan di dunia, yang ironisnya, kebintangan mereka telah memicu bencana ekonomi terbesar dalam sejarah Barcelona. Ketika Pep Guardiola meninggalkan Barcelona pada 2012, mahakarya tiki-taka yang ia bangun tidak benar-benar hilang. Warisan itu jatuh ke tangan Tito Vilanova, orang yang selama ini bukan sekadar asisten, tetapi salah satu arsitek terpenting dalam menyempurnakan permainan Pep. Tito memahami setiap detail, dari juego de posición, struktur segitiga, hingga high pressing dan pergerakan halus antar lini gelandang. Karena itu, ketika ia naik menggantikan Pep, Barcelona tetap berjalan di rel yang sama, permainan tetap cair, terstruktur, dan identitas Cruyff tetap hidup. Bahkan, sebelum penyakitnya memaksa mundur, Tito membawa Barcelona menutup La Liga dengan 100 poin, rekor klub yang membuktikan bahwa tiki-taka masih berada di puncaknya. Bersamaan dengan kepergiannya, pondasi era emas tiki-taka mulai retak. Penggantinya, Gerardo Tata Martino, datang dengan filosofi yang berbeda. Ia lebih menyukai permainan langsung dan cepat. Barcelona menjadi lebih vertikal, lebih banyak menyerang dari sayap, dan berangsur kehilangan dominasi lini tengah yang merupakan jantung identitas mereka sejak era Cruyff hingga Pep. Para pendukung tidak puas, tekanan meningkat, dan hanya semusim berselang, Tata Martino pun mundur. Tetapi di masanya yang singkat itulah, sebuah peristiwa penting terjadi. Barcelona mendatangkan seorang superstar muda dari Brasil, Neymar Jr. Transfer itu adalah pertanda jelas bahwa periode keemasan La Masia mulai meredup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Barcelona tidak lagi menemukan solusi dari akademinya sendiri, sehingga harus membeli pemain muda termahal dunia pada saat itu. Sebelum tiba di Catalonia, Neymar Jr. sudah menjadi fenomena global. Saat itu, ia adalah ikon internet, wajah masa depan sepak bola, dan satu-satunya pemain muda yang bisa menyaingi daya tarik Messi Ronaldo. Bagi Barcelona, dia adalah aset masa depan yang bisa memberikan dampak besar seperti Messi, baik prestasi maupun finansial. Maka mereka mati-matian mengalahkan Real Madrid untuk merekrutnya. Ketika transfernya terrealisasi, Barca mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan biaya 57 juta euro, di mana 17 juta euro untuk Santos sebagai klub asal si pemain, dan 40 juta euro sebagai kompensasi kepada ayah Neymar. Mendengar angka tersebut, beberapa pihak curiga. Bagaimana mungkin Barcelona mengalahkan Real Madrid yang memiliki kekuatan finansial jauh lebih besar jika harga Neymar hanya segitu? Kecurigaan tersebut kemudian memicu sebuah investigasi internal yang ironisnya dilakukan oleh Socios Barcelona sendiri yang dipimpin seorang anggota bernama Jordi Cases. Penyelidikan yang dipimpin oleh Cases menemukan bahwa biaya sebenarnya bukan 57 juta euro, melainkan mendekati 86 juta euro. Ia lalu menuduh presiden klub, Sandro Rosell, menyalahgunakan dana dan memanipulasi informasi kepada publik. Gugatan pidana itu akhirnya sampai ke meja pemerintah, dan di titik inilah otoritas pajak Spanyol ikut turun tangan. Kasus ini kemudian masuk ke pengadilan nasional dan penyidik membuka seluruh arsip kontrak Barcelona. Hasilnya bukan sekadar angka yang berubah, tetapi skala permainan yang jauh lebih gelap. Ternyata Barca tidak membuat satu kontrak transfer, tetapi 7 kontrak terpisah yang tersembunyi di balik berbagai judul, mulai dari kerjasama pemasaran yang tidak pernah ada, laporan scouting yang tidak pernah dilakukan, variabel rahasia, hingga kontrak hak eksklusif agar Neymar tidak bernegosiasi dengan klub lain. Ketika setiap potongan kontrak itu dijumlahkan, total biaya Neymar, yang mana menurut beberapa laporan resmi dan investigatif, bisa mencapai 100 hingga 130 juta euro. Jauh melebihi angka yang diumumkan, bahkan mendekati level transfer modern bertahun-tahun setelahnya. Pada Januari 2014, Sandro Rosell mundur diri dan kursi presiden diambil alih oleh Josep Maria Bartomeu. Kemunduran Rosell tidak serta-merta meredupkan skandal yang mencoreng klub. Di tengah badai tersebut, situasi di lapangan tampak buruk. Tata Martino tidak mampu menjadi pelatih yang diharapkan Barca, sehingga ia memutuskan pergi setelah musim berakhir. Masuklah Luis Enrique. Kedatangan pelatih yang baru ini memunculkan ide di kepala Bartomeu untuk mendatangkan Luis Suarez.
Suarez sedang berada di puncak performa. Ia baru menyelesaikan musim paling gemilangnya di Premier League, mencetak 31 gol, meraih penghargaan sepatu emas Eropa, dan mendapat status sebagai striker paling mematikan di dunia. Maka, dengan diyakinkan oleh Enrique bahwa mereka butuh predator murni sekelas Suarez, Bartomeu pun langsung menebusnya di pasar transfer musim panas tahun itu. Suarez didatangkan dari Liverpool dengan harga 80 juta euro. Namun yang langsung menjadi sorotan justru bukan transfernya, melainkan kontrak dan struktur gajinya. Di tengah guncangan finansial akibat kasus Neymar, Barcelona kembali mendapat tekanan setelah terungkap bahwa total biaya gaji Suarez bisa mencapai sekitar 20 juta euro per musim. Sejak momen itu, kondisi finansial Barca mulai diperiksa secara serius, dan tak butuh waktu lama, keberadaan trio Messi, Suarez, Neymar mulai menunjukkan efek negatif pada neraca keuangan klub. Dengan kedatangan Luis Suarez, Luis Enrique akhirnya memiliki potongan terakhir dari puzzle yang ia inginkan. Suarez ditempatkan sebagai nomor 9 murni dalam skema 4-3-3, sementara Messi bergerak bebas dari kanan dan Neymar menusuk dari kiri. Sejak pekan-pekan awal, kombinasi ini langsung meledak, dan pada musim pertama bersama Suarez, Barcelona langsung meraih treble, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Dari sini lahirlah sebuah trio yang mendominasi Eropa sekaligus mengubah identitas klub. Tetapi inilah ironi terbesar Barcelona. Di saat MSN membuat Camp Nou bersinar di atas lapangan, justru di balik meja, trio ini menjadi awal dari kontrak-kontrak raksasa yang perlahan mengguncang fondasi finansial klub.